I am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya bersama keluarga sekarang berada di Masjid Komplek Makam Syekh Khalil Bangkalan. Sedikit kisah tentang Syekh Khalil Bangkalan. Tepat pada tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi, Abdul Latif, seorang kiai kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, sedang merasakan kegembiraan yang amat senang. Pada hari itu, beliau mendapat karunia dengan lahirnya seorang putra yang diberi nama merupakan ulama karismatik yang memiliki ratusan murid, diantaranya adalah ulama-ulama Kiai Haji Abdul Latif berdoa memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar putranya yang bernama Muhammad Khalil kelak menjadi pemimpin umat. Selang beberapa waktu, Allah pun mengabulkan doa Kiai Haji Abdul Latif Muhammad Khalil yang kemudian dikenal masyarakat umum dengan sebutan Syekhona Khalil, menjadi salah satu pemimpin besar umat Islam. Syekh Khalil Al-Bangkalan berasal dari keluarga ulama. Ayahandanya Kiai Haji Abdul Latif memiliki ikatan darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah beliau, Kiai Haji Abdul Latif, adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim, yang disebut terakhir ini merupakan anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asrar Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman sendiri merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Riwayat dari pendidikan Syekhona Khalil. Sejak kecil, Muhammad Khalil dididik sangat ketat oleh sang ayah. Kebetulan juga Muhammad Khalil di masa kecil sangat haus sekali akan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan ilmu fikih dan juga ilmu nahwu. Bahkan lebih istimewanya, beliau sudah hafal dengan baik Nadom Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Kiai Haji Abdul Latif kemudian mengirim Syekh Khalil kecil untuk menimba ilmu yang lebih luas ke sejumlah pesantren. Awal pendidikan Syekh Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Setelah menimba ilmu dari pesantren Langitan, Syekh Khalil pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian Syekh Khalil melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Kebun Candi. Selama beliau menimba ilmu di pondok pesantren ini, Syekh Khalil belajar dengan Kiai Nur Hasan
yang menetap di Sidogiri, berjarak kurang lebih 7 km yang harus ditempuh dari Kebun Candi. Saat melakukan perjalanan dari Kebun Candi menuju Sidogiri, Syekh Khalil selalu merutinkan membaca surat Yasin. Syekh Khalil di masa muda memiliki keinginan untuk menimba ilmu sampai ke negeri Mekah. Pada saat usianya mencapai 24 tahun, Syekh Khalil memutuskan pada beliau karena derajat ilmunya yang tinggi sehingga dapat melahirkan generasi ulama besar di bawahnya. Untuk ongkos melakukan perjalanan bisa ia tutupi dari hasil kerja kerasnya menabung saat masih menjadi santri di Banyuwangi. Saat ini tepat di lokasi pemakaman beliau terdapat sebuah masjid indah yang dibangun sebagai penghormatan kepada sang ulama dan diberi nama Masjid Hal ini disebabkan bukan karena ini adalah uang, bentuk dari masjid tersebut agar pelataran yang sangat luas, kemudian fasilitas penunjangnya juga dan sangat memadai. Masjid Syekhona Khalil di Bangkalan ini. Beberapa karomah Mbah Khalil atau Syekh Khalil merupakan perkara yang sangat luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Dari sosok Syekh Khalil yang merupakan seorang ulama besar, tentunya memiliki beberapa karomah. Berikut karomah Syekh Khalil dari beberapa sumber yang telah kami kumpulkan. Di antaranya, yang pertama, tertawa keras saat sholat. Pada suatu hari, saat melakukan sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang kiai dari pondok pesantren tempat Syekh Khalil muda menimba ilmu, ia tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, kiai tersebut menegur Syekh Khalil atas tindakan yang beliau lakukan. Memang dilarang dari Islam. Syekh Khalil menjawab, hal yang menyebabkan beliau bisa tertawa keras ketika saat sholat berjamaah, ia melihat berkat atau makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai pun sadar dan malu atas salat yang dipimpinnya karena merasa kiainya itu belum khusyuk. Kemudian karomah yang selanjutnya ialah dapat membelah diri. Syekh Khalil memiliki kemampuan yaitu membelah diri atau menjadi beberapa di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dikisahkan pernah terjadi peristiwa aneh di saat beliau sedang mengajar di pesantren. Saat berceramah, Syekh Khalil melakukan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau nampak basah kuyup. Setelah berbulan-bulan kemudian, teka-teki itu terjawab. Ada seorang nelayan yang datang atau sowan mendatangi Syekh Khalil.
Dia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Syekh Khalil karena sudah menolongnya di saat perahunya yang ditumpangi nelayan itu mengalami pecah di tengah lautan luas. Yang berikutnya karomah dari Syekh Khalil Bangkalan ialah ditangkap kemudian dibebaskan oleh Belanda. Syekh Khalil pernah ditangkap oleh Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Pada saat ditangkap, Syekh Khalil terjadi hal-hal yang aneh yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga membuat mereka harus berjaga penuh agar tahanan tidak bisa melarikan diri. Banyak orang yang berdatangan untuk menjenguk Syekh Khalil dan memberikannya makanan. Bahkan sampai banyak orang yang meminta ingin ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut membuat pihak Belanda untuk merelakan Syekh Khalil untuk dibebaskan karena sangat merepotkan dari pihak Belanda. Karomah yang selanjutnya ialah Syekh Khalil dapat menyembuhkan orang sakit. Syekh Khalil memiliki karomah yang sangat luar biasa. Ada sebuah kisah yang diceritakan, ada seorang keturunan Cina yang sedang mengalami sakit lumpuh. Padahal sudah dibawa sampai kemana-mana untuk berobat, namun masih belum juga sembuh. Lalu ia mendapatkan informasi bahwa di Madura ada orang sakti yang luar biasa yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Setelah mengetahui itu, semua mereka pergi menuju Madura, yaitu menuju ke rumah kediaman Syekh Khalil Bangkalan untuk berobat. Saat melakukan perjalanan, kira-kira antara jarak 20 meter dari rumah Syekhona Khalil, tiba-tiba muncul Syekh Khalil dengan membawa pedang sambil berkata. Melihat tersebut, kedua orang tersebut lari sangat kencang, bahkan ia tidak sadar bahwa ia sedang sakit. Tanpa mereka sadari, mereka sudah sembuh. Mereka sangat bersyukur atas karomah yang ia dapatkan dari Syekh Khalil. Setelah Syekh Khalil wafat, bahkan mereka sering ke makam Syekhona Khalil untuk berziarah. Demikianlah sedikit kisah dan karomah dari Syekh Khalil Bangkalan. Semoga dapat dipetik pelajaran. Al-Fatihah untuk Syekhona Khalil. Al-Fatihah.